Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, walau PSBB ketat tapi KRL tetap beroperasi di masa PSBB ini loh. Namun salah satu yang menjadi fokus saat ini yakni penggunaan masker. Setiap penumpang diminta memakai masker dengan bahan paling sedikit 2 lapis dan dihimbau untuk tidak memakai masker sejenis scuba atau buff. Hal ini karena masker scuba atau buff merupakan jenis masker yang paling rendah efektivitasnya, yakni 0 hingga 5% mencegah penularan corona melalui droplet. Jadi buat bosku sebaiknya memang memakai masker kain 2-3 lapis daripada memakai masker scuba ya. Nah seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Selasa 15 September 2020 dengan episode Congratulations Yoshihide Suga. Akhirnya Jepang memiliki Perdana Menteri yang baru ya bosku. Nah maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Euro Industrial Production SA month on month yang turun dari sebelumnya 9,5% menjadi 4,1%. Kemudian ada dari Euro Industrial Production WDA year on year yang naik dari sebelumnya minus 12% menjadi minus 7,7%. Kemudian ada dari China New Home Prices month on month yang naik dari sebelumnya 0,47% menjadi 0,56%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT PP Tbk atau PT PP yang siap membangun proyek apartemen Bogor Heritage dan Ecopark. Proyek PT PP ini adalah proyek PT Sejahtera Eka Graha dengan nilai kontrak sebesar 1,29 triliun rupiah dari kontan. Kemudian SKK Migas Medco E dan P Natuna temukan tambahan cadangan migas di Natuna. Tambahan cadangan migas ditemukan Medco E dan P Natuna melalui pengeboran sumur eksplorasi Terubuk 5, wilayah kerja South Natuna Sibe dari kontan. Kemudian PSBB DKI kembali berlaku, Excel Asiata atau EXCL, penggunaan trafik data mulai melandai dari kontan. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 14 September 2020, IHSG ditutup menguat 145 poin atau 2,89% menjadi 5.161. Sektor properti, industri dasar, keuangan, perkebunan, infrastruktur, aneka industri, pertambangan, industri konsumsi, perdagangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 478 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Cina dan Eropa juga ikut bersemi. Seakan-akan tidak mau kalah dari India, Eropa pun berusaha untuk menaruh hati terhadap Cina. Presiden Xi Jinping juga mengadakan pembicaraan dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan para pemimpin Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan pemimpin Dewan Eropa Charles Michel dijadwalkan akan mengadakan video conference. Pertemuan tersebut akan melibatkan perwakilan dari 27 negara anggota Uni Eropa di Leipzig. Pertemuan tersebut juga sebagai tanda kepemimpinan Jerman di Dewan Uni Eropa dalam kurun waktu 6 bulan. Sementara itu, ekspektasi pembuat kebijakan masih terbilang sangat rendah. Oleh sebab itu, Cina terus berusaha untuk menstabilkan hubungannya dengan Eropa, yang dimana hubungan tersebut tengah mengalami penurunan akibat wabah virus corona, krisis ekonomi, permasalahan di Hong Kong, dan ajakan Amerika untuk melawan Cina. Menteri Keuangan France, Bruno Le Maire, mengatakan kepada surat kabar Jerman, Welt am Sonntag, bahwa Eropa perlu bersatu untuk menjelaskan posisinya terhadap Cina. Uni Eropa harus menentukan kepentingannya sendiri, di mana kepentingan tersebut harus kuat dan independen, baik dari Cina maupun dari Amerika. Selain pertanyaan yang mendesak terkait dengan wabah virus corona, kedua belah pihak masih terus menghadapi kenyataan bahwa masih adanya ketidaksepakatan terkait dengan akses pasar dan keamanan data. Sejauh ini Uni Eropa masih kurang puas terhadap janji-janji yang diberikan oleh Cina karena Uni Eropa menginginkan bukti nyata dari janji tersebut. Namun meskipun demikian kami melihat hubungan antara Uni Eropa dengan Cina pastilah sama seperti hubungan antara Cina dengan Amerika. Antara benci tapi rindu, antara cinta dengan dusta. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Congratulations Suga. Selamat Yoshihide Suga.
Akhirnya, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang terpilih sebagai Perdana Menteri dengan suara mayoritas dengan persentase 70,6% atau 377. Penunjukan Suga sebagai pengganti Shinzo Abe merupakan salah satu harapan bagi perekonomian Jepang untuk bisa kembali bangkit di tengah tekanan inflasi yang tidak kunjung mengalami kenaikan. Suga berjanji akan terus mempertahankan kebijakan utama Abe serta membawa reformasi terkait dengan bidang-bidang yang memang membutuhkan reformasi. Suga juga menyampaikan pemikirannya terkait dengan susunan kabinet barunya. Suga mengatakan bahwa dirinya akan menunjuk orang-orang yang memiliki pola pikir reformasi. Terkait dengan penunjukan tersebut, tentu saja sudah beredar spekulasi dan isu bahwa parlemen akan dibubarkan lebih awal. Namun sebelum itu Suga akan melakukan beberapa pekerjaan terkait dengan kebijakan sebelumnya yang dimana pada akhirnya Suga akan membubarkan parlemen. Tugas berat akan diemban oleh Suga karena Abe memberikan posisi Perdana Menteri dengan situasi dan kondisi yang sulit di tengah wabah virus corona. Namun satu hal yang pasti, Suga mengatakan bahwa dirinya berjanji akan melawan wabah virus corona dengan memastikan bisnis dan perekonomian dapat bertahan. Suga akan melakukan lebih banyak terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter apabila hal tersebut diperlukan untuk menjaga sustainabilitas perusahaan dan melindungi para pekerja selama krisis. Suga akan menghidupkan kembali perekonomian daripada menangani permasalahan hutang saat ini. Meskipun Suga sudah mengikuti Abe sudah sejak lama, dirinya masih kurang pengalaman terkait dengan diplomasi. Meskipun begitu, Suga akan berupaya untuk menjaga hubungan baiknya dengan Amerika, yang dimana hal tersebut dilakukan sebagai prioritas kebijakan luar negerinya. Tidak hanya Amerika, dengan Cina pun Suga berkeinginan untuk menjalin hubungan lebih intim lagi sebagai mitra dagang terbesar Jepang. Dan hal tersebut disambut optimis oleh Cina yang dimana juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin yang sebelumnya sudah memberikan ucapan selamat kepada Suga, mengatakan bahwa Cina siap bekerja dengan Suga. Cina juga ingin memperdalam kerjasama di berbagai bidang dan sama-sama berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan yang lebih stabil dan dalam antara Cina dan Jepang. Kira-kira nanti apabila Cina dan Jepang menjalin kedekatan, apakah nanti Amerika bakalan cemburu lagi? Enggak ya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Not Bad. Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN untuk UMKM dilaporkan sudah mencapai 91,4% dari alokasi 123 triliun rupiah, sedangkan untuk sektor kesehatan mencapai 31,6% dari alokasi 87,5 triliun rupiah. Sementara itu, pos untuk perlindungan sosial sudah terrealisasi mencapai 62,8% dari pagu 203 triliun rupiah. Kemudian untuk sektoral kementerian dan Pemda mencapai 27,8% dari pagu 106 triliun rupiah. Adapun untuk sektor korporasi dan insentif usaha belum diinformasikan realisasinya. Namun jika mengacu pada pagu anggaran keduanya masing-masing 53,5 triliun rupiah dan 120,61 triliun rupiah. Sementara total pagu anggaran untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional mencapai 695,2 triliun rupiah. Menko Erlangga berupaya untuk terus melanjutkan beberapa program perlindungan sosial agar dapat dioptimalkan, yakni program Keluarga Harapan atau PKH, sembako, bantuan langsung tunai atau BLT, dan diskon listrik. Pemerintah akan melanjutkan anggaran PEN pada RAPBN 2021, yakni mencapai total 356,5 triliun rupiah atau turun dibandingkan PEN 2020 mencapai 695,2 triliun rupiah. Khusus untuk anggaran kesehatan di dalam PEN 2021 itu mencapai 25,4 triliun rupiah atau turun dari 2020 yang mencapai 87,5 triliun rupiah. Rencananya pada tahun ini pemerintah akan membayar 3,3 triliun rupiah untuk uang muka pengadaan vaksin COVID-19 dan total mencapai 37 triliun rupiah. Melihat progres yang cukup signifikan, kami melihat pada kuartal 3 ini memang fokus dari pemerintah adalah pemulihan ekonomi, khususnya usaha kecil di mana segmen tersebut dinilai dapat mendorong daya beli masyarakat dan juga lapangan kerja yang lebih besar. Namun jika mengacu pada pokok permasalahan saat ini tak bisa dipungkiri, memang permasalahan ekonomi dan kesehatan cukup menjadi fokus pemerintah dalam beberapa bulan ke depan. Namun jika tidak berjalan berbarengan, perbaikan ekonomi dapat saja terhambat apabila pemulihan kesehatan tidak kunjung selesai.
Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak mix dan ditradingkan pada level 5060 hingga 5181. Pertemuan Bank Sentral pekan ini masih akan menjadi salah satu sentimen yang cukup dinantikan. Oleh sebab itu akan memberikan penopang yang cukup kuat bagi IHSG untuk bertahan di area penguatan. Berikut Stockwatch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BRIS, kemudian yang kedua ada dari BES, dan yang ketiga ada dari SMBR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari JSMR atau PT Jasa Marga Persero yang melansir telah menyerap anggaran belanja modal sebanyak 16 triliun rupiah. Belanja modal tersebut diperuntukkan untuk membiayai proyek jalan tol baru, di mana realisasi belanja modal hingga saat ini mencapai 16 triliun rupiah yang terbagi untuk jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated, jalan tol Pandaan Malang, jalan tol Manado Bitung, dan jalan tol Balikpapan Samarinda dan ditargetkan selesai di tahun ini. Dengan selesainya pekerjaan tersebut tentunya akan memberikan pundi-pundi kontribusi pendapatan perusahaan di mana baru dirasakan di masa yang akan datang. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 3.200 dan tingkat probabilitas sebesar 78%. Kemudian yang kedua ada dari PTPP atau PT PP Persero Tbk yang mulai melaksanakan pembangunan proyek apartemen Bogor Heritage dan Eco Park setelah dilakukan proses groundbreaking. Pembangunan apartemen Bogor Heritage dan Eco Park dimiliki oleh PT Sejahtera Eka Graha memiliki nilai kontrak yang dikantongi 1,29 triliun rupiah. Lingkup pekerjaan yang akan dilakukan oleh perseroan antara lain pekerjaan perencanaan desain pembangunan dan detail engineering design atau DED, pekerjaan persiapan, prasarana dan penunjang, pekerjaan jalan akses, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal, electrical and plumbing atau MEP. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 765 dan tingkat probabilitas sebesar 73%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1200 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.